Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bila Herman dengan NIM 2100297. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya buat dari mata kuliah Industri Kreatif Pendidikan. Yang mana eh, bisnis plan yang saya buat itu berkaitan pada bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar atau bimbel dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Bapak Yulianto Santoso. Baiklah, langsung saja. Di awal yaitu ada cover bimbingan belajar. Nah, karya ini merupakan uh, nama dari bimbingan belajar yang saya buat. Nah, pada halaman pengesahan ini, nah, oke, dimulai. Latar belakangnya itu sebenarnya itu pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di dunia global. Namun, meskipun sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang, tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami materi pelajaran tetap ada. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya itu seperti metode pengajaran yang kurang efektif, perbedaan kemampuan belajar antara siswa, dan tingginya tuntutan akademik menjadi hambatan utama yang mengharuskan siswa untuk mendapatkan bantuan ekstra di luar jam pelajaran. Seiring berjalannya waktu, minat terhadap bimbingan belajar semakin meningkat. Berdasarkan data yang ada, hampir setiap tahun jumlah peserta bimbingan belajar terus menunjukkan tren yang positif, baik untuk bimbingan akademik maupun persiapan ujian. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang tua dan siswa yang menyadari bahwa pentingnya pendidikan tambahan untuk mendukung pencapaian akademis mereka. Bimbingan belajar ini menjadi solusi praktis bagi siswa yang ingin meningkatkan pemahaman materi pelajaran, memperbaiki nilai, atau mempersiapkan ujian penting, serta seperti ujian nasional atau ujian seleksi perguruan tinggi. Nah, melihat peluang dan tantangan tersebut, bimbel karya ini hadir sebagai solusi yang menawarkan layanan bimbingan belajar yang lebih personal, berbasis teknologi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dengan pengajaran dari tenaga pengajar yang berkompeten, metode yang inovatif, serta pengajaran berbasis hasil, kami bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki keterampilan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan bimbingan yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik perkotaan maupun daerah. Tujuan dari usaha ini, yang pertama, tujuan utama untuk menyediakan layanan bimbingan belajar yang berkualitas, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Secara khusus, tujuan usaha kami meliputi, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua, mempersiapkan siswa untuk ujian, yang ketiga, memberikan layanan fleksibel dan aksesibel, dan yang keempat, membangun generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu visi dari usaha kami menjadikan lembaga bimbingan belajar yang terdepan dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi yang berfokus pada pengembangan akademik dan keterampilan hidup siswa, serta memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, misinya yaitu yang pertama, memberikan pengajaran yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan layanan yang fleksibel. Yang keempat, meningkatkan pengembangan keterampilan holistik siswa. Yang kelima, memberikan pelayanan personal dan berorientasi pada hasil. Yang terakhir, mencapai aksesibilitas yang lebih luas. Nah, analisis SWOT dari usaha ini, yang pertama itu kekuatan. Itu dapat kualitas pengajar, fleksibilitas layanan, pendekatan personal, lalu ke teknologi yang dimanfaatkan, lalu reputasi dan kredibilitas. Sedangkan kelemahannya itu ketergantungan pada tenaga pengajar, lalu kesulitan dalam menjangkau pasar daerah terpencil, lalu yang ketiga biaya operasional untuk pengembangan teknologi. Lalu peluangnya itu adalah pertumbuhan pasar bimbingan belajar yang sangat melejit. Yang kedua, penerapan teknologi pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran orang tua terhadap pendidikan. Yang keempat, ekspansi ke pasar daerah. Nah, ancamannya yaitu adanya persaingan yang ketat, perubahan regulasi pendidikan, ketergantungan teknologi, dan fluktuasi permintaan.
Strategi dari usaha kami yaitu ada strategi pengembangan produk dan layanan, strategi pemasaran promosi, strategi peningkatan kualitas dan diferensiasi, dan yang keempat, strategi ekspansi dan aksesibilitas. Lalu strategi keuangan. Oke, dilanjutkan ada deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha Bimbel Karya adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pemberian bimbingan belajar berkualitas untuk membantu siswa meraih prestasi terbaik dalam ujian dan tes kompetitif. Kami menyediakan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, baik dalam persiapan ujian, ujian sekolah, ujian nasional, maupun ujian masuk perguruan tinggi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inovatif, bimbingan karya ini berkomitmen untuk membimbing siswa melalui pembelajaran yang efektif dengan metode pengajaran yang adaptif dan mudah dipahami. Pengajaran dilakukan oleh pengajar yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, berkarya juga mengutamakan pengembangan karakter dan mental siswa agar siap menghadapi tantangan akademik dan kehidupannya. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga tentang membangun kemampuan kritis, kreatif, dan kecerdasan emosional siswa. Keunggulan dari bimbel kami yaitu pengajarannya yaitu berkualitas dengan pengajar yang berpengalaman dan terlatih di bidangnya. Yang kedua, metode pembelajaran inovatif, teknik pengajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Hal ini bertujuan untuk agar pembelajaran lebih intensif dan juga personal. Yang keempat, fasilitas yang mendukung. Yang kelima, pengembangan karakter. Nah, lalu lokasi kami itu berada di Jalan Bandar Purus, yaitu bertepatan di jalan dekat McDonald, Kota Padang. Lalu waktu ini dapat fleksibel, yaitu agar disesuaikan oleh pihak kami dan juga pihak dari siswa tersebut. Lalu yang kelima ada risiko dan pengelolaannya, yaitu terdapat risiko persaingan, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, risiko teknologi, risiko transportasi, risiko perubahan regulasi. Nah, pengelolaannya itu menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, termasuk analisis risiko, penyusunan strategi mitigasi, yang ketiga pemantauan dan evaluasi, yang keempat pendidikan dan pelatihan. Nah, selanjutnya itu rencana manajemen usaha. Bentuk usaha bimbingan belajar adalah bentuk usaha dengan status perseorangan yang dikelola oleh satu orang pemilik yang bertanggung jawab atas semua aspek operasional dan dibantu oleh beberapa karyawan serta manajemen keuangan. Bentuk usaha ini dipilih karena memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaannya serta pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien pada tahap awal usaha. Lalu struktur organisasi yaitu ada direktur atau owner, manajer keuangan, personalia, pemasaran, dan juga manajer usaha. Lalu ada staf atau karyawan. Tim pengelola bimbingan karya ini terdiri dari berbagai profesional yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, manajemen, serta dukungan operasional untuk memastikan kelancaran operasional dan kualitas pelayanan. Lalu rancangan keuangan dapat dapat dilihat yaitu ada biaya pendirian awal, ada proyeksi pendapatan bulanan, ada operasional bulanan. Nah, penutup dari presentasi mengenai bimbel belajar ini, yaitu kami telah disusun dengan sesama. Rencana ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar, mulai dari visi, misi, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, hingga rencana pengelolaan sumber daya manusia. Kami percaya bahwa bimbel karya ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membantu siswa mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, lalu tak lupa pula kami mengundang semua pihak untuk dapat bergabung dan berpartisipasi dalam perjalanan kami, baik itu sebagai mitra, investor, atau bagian dari tim bimbel karya ini, untuk bersama-sama mewujudkan visi yang besar yang akan kami wujudkan. Semoga dengan usaha ini kami dapat berkontribusi lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi yang unggul di masa depan. Baik, mungkin sekian presentasi dari bisnis plan yang saya buat.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.